A few moments later. Om Swastiastu. Kami akan mengobservasi tempat diadakannya tradisi perang ketupat di Pura Mas Jeti, Desa Mendahan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya akan Badik Bisa Diupayana, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Wahyu Supandi, nomor absen 38. Perkenalkan, nama saya I Gusti Agung Trisna Ningrat, nomor absen 8. Nama saya Kadarian Ratna, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Ibu Jura Maribana, nomor absen 19. Baik, kami di sini akan menuju ke rumah narasumber. Baik, saya sudah berada di rumah narasumber, yaitu I Gusti Agung Bagus Artowijaya selaku penglingsir Puri Gede Kramas. Di sini saya akan bertanya mengenai tradisi perang ketupat di Pura Mas Jeti, Desa Mendahan. Seperti apakah sejarah perang ketupat tersebut? Baik, di dalam hal ini saya selaku narasumber tentang sejarah perang ketupat yang dilakukan di Pura Mas Jeti. Ya, maka dari itu saya akan saya akan menjelaskan satu persatu dari awal kenapa terjadinya ada yang diceritakan menjadi sejarah perang ketupat. Sebenarnya perang ketupat itu berawal dari sejarah Pura Mas Jeti, di mana dalam hal ini upacara yang harus dilakukan di Pura Mas Jeti adalah salah satunya adalah sejarah atau upacara tentang perang ketupat. Perang ketupat itu dilakukan disebabkan karena adanya acara yang berkaitan dengan yang disebut acara boleh dikatakan nangluk merane gitu. Kenapa dikatakan sebagai upacara nangluk merane? Karena tujuannya adalah untuk memberikan sesajen kepada merane yang menyerang tanaman-tanaman pertanian. Maka dari itu diantaranya salah satunya itu adalah perang ketupat. Kenapa perang ketupat harus dilakukan? Apabila acara Aci Pura Mas Jeti itu ada kaitannya dengan perang ketupat. Pertama, sebelum melaksanakan itu harus melaksanakan yang namanya upacara aturan Bram. Yang kedua adalah acara melaksanakan Aci Tajen atau yang disebut dengan kelecan gitu. Yang ketiga baru adalah perang ketupat. Itulah Aci Pura Mas Jeti yang harus dilakukan oleh masyarakat Kramas, Medan, dan penyungsung Pura Mas Jeti. Seperti punapi gambaran perang ketupat tersebut? Perang ketupat itu masyarakat diwajibkan untuk ngaturan ketupat bantal yang dibungkus dengan namanya kise gitu. Kayak zaman dulu namanya kise gitu. Kenapa dibungkus dengan kise? Karena itulah yang boleh dikatakan suci.
Ya itulah terus dijadikan sarana upakara dan upacara di Pura Mas Jeti. Akhirnya setelah berlanjut dilaksanakanlah perang ketupat. Perang ketupat itu dilaksanakan antara masyarakat pengempon ataupun petani yang melaksanakan upacara di sana. Dan ketupat itu dikeluarkan. Nah, dengan dikeluarkannya ketupat itu ke masing-masing petani itulah dilempar dijadikan alat untuk berperang gitu istilahnya. Untuk berperang di antara satu dengan yang lain. Mengambil tupat dilempar temannya, yang satu juga melempar gitu. Akhirnya itulah simbolis perang untuk memerangi yang namanya bencana ataupun hama yang menyerang kehidupan tanaman pertanian. Semisal ini ke enten ditiadakan perang ketupat tersebut, tapi dampak negatif atau dampak positif ini ke tuh. Nah, kalau kita katakan dampak negatifnya, apabila perang ketupat itu tidak dilaksanakan, karena Mas Jeti itu adalah pura segara, sumber dari segala yang disebut dengan merana, gering gitu, artinya bencana dan hama gitu. Ya kalau itu tidak dilaksanakan pasti akan ada bencana ke desa yang bersangkutan, termasuk desa Kramas dan Medan. Begitu juga kalau tidak dilaksanakan itu, ancaman hama itu juga akan masuk ke desa, seperti akan memakan tanaman padi, palawija, apapun yang menjadi tanaman mata pencarian daripada masyarakat desa Kramas. Itulah ancaman yang bisa ditimbulkan. Akhirnya nanti akan terjadi bencana yang menyerang kehidupan masyarakat desa Kramas. Ampun tuh, menikah mantan semua. Iya, semua. Sekian video observasi dari kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam video kami mohon maaf. Kami akan tutup dengan sama saja. Om Santi 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 Om.